Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Arya Sena Negara. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan proses hasil pembelajaran. Baik, kita akan masuk ke poin A, yaitu pahami tujuan. Kita perlu tahu apa yang ingin kita capai dan apa yang kita harapkan untuk para murid kuasai. Poin kedua adalah B, kenali murid. Itu fokuskan perencanaan pembelajaran agar cocok dengan keseluruhan murid yang dimiliki di kelas, dan jangan lupa untuk memodifikasi perencanaan pembelajaran untuk memastikan semua murid dengan kekurangannya yang kesulitan belajar, tidak memiliki semangat, dan bahkan yang memiliki kecerdasan berlebih untuk ikut ambil peran di dalam aktivitas belajar. Selanjutnya adalah tulis kemampuan yang diharapkan. Nah, di sini adalah diharapkan kemampuan yang dimiliki si murid. Misalnya tentang pemahamannya, yaitu jika murid berhasil mengetahui perbedaan dari kata sifat dan kata kerja. Poin selanjutnya adalah tentukan waktu belajar. Hal ini perlu dilakukan agar memastikan seluruh materi yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Poin selanjutnya adalah gunakan banyak interaksi dengan murid, yaitu dengan hal ini tentu suasana belajar akan jadi lebih hidup dan mudah untuk dimengerti. Selanjutnya adalah buat rencana berlebih. Jadi sebaiknya kita membuat perencanaan pembelajaran dengan banyak aktivitas yang bisa kita gunakan dan maksimalkan. Jangan sampai kita malah kehilangan materi atau aktivitas di tengah waktu mengajar. Selanjutnya adalah pastikan mudah untuk dimengerti. Agar materi tersebut mudah untuk dimengerti, baik untuk pengajar itu sendiri maupun untuk murid. Yang terakhir adalah sisakan waktu belajar. Sisakan waktu belajar di akhir paling tidak 10 menit untuk pertanyaan. Kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu B, strategi membangun kerjasama peserta didik. Pertama itu adalah proyek kolaboratif, itu melakukan survei dan observasi. Kedua, simulasi program, itu tiruan keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah role playing, itu mengatasi konflik. Yang keempat adalah tugas kelompok, itu menumbuhkan semangat kerjasama. Yang kelima adalah studi kasus, yaitu memupuk kerjasama tim. Yang keenam adalah diskusi, yaitu meningkatkan keterampilan dan kerjasama tim. Yang terakhir adalah proyek kompleks, yaitu pengembangan inovatif murid. Ya, kita akan beralih ke slide selanjutnya, yaitu C, pemberian motivasi belajar. Motivasi belajar siswa merupakan dorongan dalam dirinya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Berikut adalah beberapa poinnya, yaitu membuat siswa aktif. Jadi di dalam dirinya terdapat dorongan untuk terus belajar dan ingin memecahkan masalah. Kedua adalah metode beragam. Jadi guru harus kreatif dalam memberikan metode. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan media pembelajaran. Media diperlukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah menumbuhkan kompetisi. Jadi antara siswa akan saling bersaing dalam belajar karena telah semangat dan termotivasi. Selanjutnya adalah memberikan pujian. Jadi sebagai seorang guru, kita akan memberikan pujian pada siswa kita karena telah mampu belajar dengan maksimal. Ya, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu bagian D, strategi menciptakan
iklim belajar. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks pembelajaran. Ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanage kegiatan pembelajaran. Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Ya, kita ke slide selanjutnya, yaitu bagian E, upaya dalam meningkatkan disiplin belajar peserta didik. Yang pertama, menjadi teladan dan berikan contoh. Nah, jadi di sini peran guru menjadi teladan bagi muridnya sebagai contoh yang baik bagi muridnya. Yang kedua, membuat aturan yang jelas. Di sini membuat aturan jelas baik tertulis maupun lisan itu harus jelas. Yang ketiga, konsisten dalam menaati peraturan. Yang keempat, guru hendaknya bersikap tegas dalam menjalankan peraturan tersebut. Nah, kelima, yang penting adalah kerjasama dengan orang tua. Adanya komunikasi antara guru dan orang tua sehingga murid dapat diawasi. Ya, kita lanjut ke slide terakhir, yaitu bagian F, pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran. Nah, jadi fungsi evaluasi pembelajaran salah satunya adalah untuk mengetahui sebagaimana efisien dan efektifnya proses pembelajaran. Ada beberapa langkah, ada 5 langkah kita ketahui. Yang pertama adalah perencanaan. Itu tahap perencanaan atau persiapan agar kita mengetahui tujuan pembelajaran dan bagaimana pembelajaran tersebut berdampak bagi peserta didik. Selanjutnya, periksa KKTP. Jadi KKTP itu pengertiannya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Poin ketiga adalah pembuktian. Sebenarnya kita menggunakan penilaian sumatif dan formatif. Tapi apapun instrumennya, evaluasi pembelajaran yang dipilih semestinya dapat membantu kita mengetahui apakah pembelajaran sudah berhasil atau belum, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum. Dan poin keempat adalah analisis hasil evaluasi. Sasaran evaluasi pembelajaran intinya adalah proses pembelajaran itu sendiri. Dari sebuah teknik evaluasi pembelajaran yang diterapkan, entah itu diskusi kelas, tes lisan, tes tulis, atau tes yang lainnya. Baik, kita sampai ke poin terakhir, yaitu poin kelima, konklusi dan rekomendasi. Bila media pembelajaran yang kurang tepat, misalnya kita dapat menggantinya dengan media yang lain. Bila ada perbedaan capaian pembelajaran yang signifikan antara satu siswa dengan siswa yang lain, mungkin kita dapat mencoba strategi pembelajaran yang baru. Pada pokoknya, tahap evaluasi pembelajaran terakhir ini kita fokus pada proses perbaikan pembelajaran yang berkesinambungan. Itulah pembahasan materi untuk hari ini tentang strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan proses hasil pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.